Perkenalkan, nama saya Okta Wahyu Aining Tias, NPM 191302196. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CSR dan etika bisnis. CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Etika bisnis adalah mengenai nilai apakah sebuah perusahaan tersebut menganut nilai yang baik atau yang buruk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan CSR, yaitu untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Yang berikutnya yaitu manfaat CSR. Manfaat CSR ada dua. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat. Yang bagi perusahaan, yang pertama adalah meningkatkan citra perusahaan, yang kedua mengembangkan kerjasama dengan perusahaan, yang ketiga memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan pesaing, yang kelima memberikan inovasi bagi perusahaan. Yang berikutnya manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian. Yang kedua beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah sekitar. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, pembangunan desa. Yang berikutnya, 5 jenis kegiatan CSR. Yang pertama, cost promotion, upaya perusahaan dalam meningkatkan kesadaran terhadap suatu masalah sebagai media promosi. Yang kedua, cost relate marketing, untuk berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan. Yang ketiga, corporate society marketing, yaitu kampanye kesehatan, lingkungan, hingga isu-isu lainnya bertujuan untuk membantu mendukung perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat, corporate philanthropy, yaitu bentuk kontribusi langsung dalam bentuk dana. Yang berikutnya, community volunteering, bentuk perusahaan memberikan pelayanan secara cuma-cuma pada lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia, 5 kelompok yang dipengaruhi perusahaan. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pemasok. Yang kelima, komunitas lokal. Yang berikutnya yaitu pendekatan CSR. Yang pertama, sikap obstruktif. Yang kedua, sikap defensif. Yang ketiga, sikap akomodatif. Yang keempat, sikap proaktif. Berikutnya yaitu akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat. Tujuan etika bisnis bagi para pengusaha yaitu dalam berbisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis serta menjalankan bisnisnya. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Masalah etika dalam bisnis diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, suap. Yang kedua, paksaan. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, pencurian. Yang kelima, diskriminatif tidak jelas. Pendekatan terhadap masalah etika. Yang pertama, pendekatan utilitarian. Yang kedua, pendekatan hak moral. Yang ketiga, pendekatan keadilan. Yang keempat, pendekatan individualisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.